Selamat datang di Sini Ride, Senior and Ride. Senior tuh bahasa Indonesia podcast ya. Pengumuman bagi yang belum tahu. Jadi podcast dan ride. Waduh, ini kita ngomongin yang ada kaitannya mungkin dengan sepeda ya. Ya berhubung ini adalah channel khusus sepeda, jadi kita bahas persepedahan. Alright. Untuk topik kali ini saya lagi mau ngomongin tentang Sally nih, sepeda lipat atau folding bike. Folding pokoknya tuh sepeda yang bisa dilipat-lipat ringkes gitu ya. Yang beberapa tahun kemarin, ya ternyata 2020 tuh udah 2 tahun lalu loh. 2019 tuh ternyata 3 tahun lalu. Nggak kerasa ya, bener-bener nggak kerasa, kayak lupa ya, kayak dilupakan gitu. Tahu udah 2022 lah. Iya ya, 2020 kemana nih kemarin? Ya seperti itu. Dan ini sesuai judul kemana sepeda lipat Sally kemana nih sekarang nih. Nah sebelum mulai nih, sekarang Sini Ride udah ada sponsornya dari Single Track. Jadi kalian kalau belum tahu Single Track itu apa, itu adalah aparel sepeda ya, mulai dari jersey dan macam-macam. Dan sekarang nih Single Track bisa custom, jadi custom jersey dan aparel. Oke, seperti itu, mantap. Sally atau sepeda lipat dulu sebenarnya sempat tren dan bahkan booming banget ya. Bisa dilihat dari angka penjualannya deh. Pernah ngobrol sama dia marketing manajernya juga salah satu brand sepeda asli Indonesia yang punya dia ngerilis pokoknya sepeda lipat ya, dari harga yang paling murah tuh 1 jutaan kalau nggak salah sampai yang harga belasan lah. Itu tuh demandnya gila-gilaan waktu itu. Bener-bener pokoknya yang seri bawahnya tuh dia sampai 2000 unit. Pokoknya banyak banget lah pokoknya deh. Laku terjualnya gitu ya. 2000 unit. Oh, itu tuh kalau misalnya sepeda dia panjangnya 150 ya. Sally itu berapa sih kayaknya? 150, 1,5 meter ya. Taruhlah segitu panjangnya. Kali 2000. Aduh, kalkulator mana kalkulatornya, kayak gue harus ngambil kalkulator nih. Penting nih kayaknya nih untuk ditelusuri ya. 150 300.000 senti 3.000 kilo. Bener gak sih? Ibu itu panjang banget asli, 3 kilo. Iya kalau dijajarin tuh 3 kilo itu jadi ininya panjang banget. Itu sepeda lipat itu baru satu brand, belum dari brand-brand lain yang saat itu ini juga rame juga. Nah dulu tuh saking boomingnya Sally ini, selain penjualan yang gila-gilaan ya, bahkan ada toko sepeda yang dia rela booking gitu ya. Jadi oke deh gue booking dulu nih, tapi barangnya nggak ready karena stok di pabriknya kan kosong. Mereka rela antri sampai inden tuh mungkin beberapa bulan gitu, bahkan 4-7 bulan lah. Itu sampai bela-belain kayak gitu. Stok sepeda semua di di toko sepeda rata-rata kosong. Wah melompong. Ternyata tuh kalau ngobrol sama orang toko sepeda ya, mereka pusing juga. Pusingnya tuh bukan karena semua sepedanya laku, tapi nggak keren gitu. Nih gue punya toko tapi nggak ada barangnya, itu lu ngapain gitu? Nggak keren. Nah ternyata aneh pikir tuh kalau toko laku ludes gitu senang, tapi ternyata pusing juga gitu. Itu pokoknya saking boomingnya sampai kayak gitu kan. Bahkan toko-toko kecil pun juga kena imbasnya. Maksudnya kena imbasnya nih, imbas positif ya, berkat tren waktu itu, terutama sepeda lipat. Karena kan orang
wah ini kayaknya harus olahraga nih. Akhirnya apa? Beli sepeda lah atau lari. Cuman sepeda mungkin alternatif terbaik lah. Nah, selain itu ke beberapa teman-teman yang tadinya nggak pernah kepikiran punya Sally, akhirnya beli Sally. Yang saya tahu ini orang nggak Sally banget gitu. Terus sampai ada tagline semua akan folding pada waktunya gitu ya, atau semua akan Sally pada waktunya. Wah pokoknya kalau nggak punya Sally atau lu nggak ikut tren Sally, lu nggak jos lah, nggak ketinggalan gitu ya. Nah, namanya sesuatu yang biasa naiknya cepat, muncaknya cepat, itu kemungkinan besar turunnya juga biasanya pasti cepat juga. Hampir apapun sih, mau itu tren ya atau sesuatu yang viral juga biasa, wah muncak banget sampai pada suatu titik pasti ada jatuhnya, turun. Karena ya itu memang udah hukum alam ya, orang udah bosen habis itu udah bubar. Sialnya orang yang tadinya dia udah inden berbulan-bulan, udah ngeluarin segala macam modal atau mungkin minjem bank, begitu tuh barang dateng, trennya udah bubar nih. Si folding nih udah habis gitu ya trennya. Bener-bener cukup drastis mungkin. Nah itu udah tuh banyak yang gulung tikar gitu. Yang tadinya tokonya kosong, nggak ada sepedanya sampai penuh banget sepedanya. Bahkan nih stok Sally di salah satu toko sepeda tuh sampai masih segudang gitu ya. Terus dia ngomong, nih kalau orang mau nego berapa sekarang dah gue jual dah pokoknya nego sampai jadi gitu ya. Sampai bele-belen kayak gitu. Beda banget pas lagi trennya ya, dimana harga-harga itu tuh digoreng banget, ngalamin banget tuh harga yang ya kita tau lah harga biasanya tuh berapa, terus dijual tuh wah gila, hampir 2 kalinya gitu ya, setengah lebih mahal dari harga biasanya. Itu mau frame-nya folding, group setnya. Kalau folding apa sih group setnya, pakai Sora ya biasa ya. Atau ada juga yang pakai Livio, atau mungkin yang catch pendek tuh untuk RD-nya. Wah itu harganya gila-gilaan ya. Merek keren kayak Light Pro, terus pokoknya segala macam deh, pernak-perniknya juga wah harganya gila-gilaan lah untuk sepeda lipat saat itu. Wheelset, ban, dan kan juga sempat heboh tuh waktu itu soal Brompton ya, yang harga Brompton ternyata tuh puluhan juta. Orang kan sampai orang awam ya khususnya pada kayak ngerasa ini sepeda kayak gitu harganya puluhan juta, kayak nggak masuk akal gitu bagi sebagian orang awam. Nah sekarang ada bagusnya juga sih, mungkin harga udah mulai normal nih, dan mungkin emang udah normal ya, cuman mungkin stok barang masih kadang-kadang nggak gitu untuk beberapa komponen ya. Kalau dulu malah beneran nggak ada sama sekali, karena demand-nya tinggi dan juga barang tuh susah masuk ke sini. Nah kalau sekarang tuh demand-nya nggak terlalu tinggi, tapi stoknya juga nggak banyak-banyak amat. Nah agak beda tuh. Oke, balik lagi ke sepeda lipat nih. Jadi setelah ngobrol-ngobrol juga, stoknya penuh, nggak habis, masih segudang. Dan saya juga ngelihatnya udah kayak emang tren sesaat aja berarti ya. Dan industri sepeda nih mungkin secara umum sekarang nih balik lagi ke grassroots. Oke. Kalau dulu kan mountain bike mungkin pas booming nggak booming amat lah, nggak semencuat Sally gitu ya.
Nah begitu Sally-nya udah habis, MTB nih linear gitu naik, tapi ya stabil lah, cenderung stabil. Dan sekarang nih balik lagi ke grassroots titik yang pada umumnya, pada seharusnya. Mungkin kalau dibanding kategori sepeda lain ya, kayak culture, gravel, justru malah lagi ini juga, lagi hot juga. Karena mungkin culture secara komunitas, si ngabers-ngabersnya nih eksis terus. Kalau dari sisi gravel cyclist tuh eventnya yang jalan terus gitu. Kan sekarang banyak ya event-event unsupported ride ala-ala tuh, makin menjamur gitu di berbagai daerah. Jadi itu yang bikin gravel cyclist tuh ini tetap ada terus gitu. Mungkin beberapa barang juga masih langka kali ya, kayak frame kali, atau mungkin group set. Cuman harga udah nggak terlalu digoreng kayak dulu. Saya tuh sempet pernah punya sih sebenarnya sepeda lipat, tapi jauh sebelum tren. Emang waktu itu beli sepeda lipat tuh fungsinya emang untuk bike to work, bener-bener dari rumah ke kantor ya. Kan dulu zamannya masih kerja di kantoran tuh, tiap hari dari daerah BSD terus ke Sudirman. Itu lumayan juga kalau ngongkos waktu itu kan buat ngirit juga. Akhirnya yaudah deh, beli sepeda lipat, akhirnya kepake untuk ngantor. Nah, karena saya berangkat pagi dan saat itu komuter lain kan masih 8 gerbong, jadi tuh bener-bener umpel-umpelan banget dah. Mepetnya tuh bener-bener mepet banget ya. Nah, kalau kita datang masuk lagi pagi-pagi terus bawa sepeda teng-tengan, itu biasanya bikin ngeganggu penumpang lain gitu. Mereka tuh yang tadinya geser-geser tuh ada kadang suka ada gitu-gitunya lah yang nah itu tuh kalau didengar di kuping nggak enak juga kan lama-lama. Ya udah akhirnya bertahan cuman setengah tahun lah, 6 bulan gitu, karena nggak kuat dengan sinisan para pengguna KRL waktu itu. Akhirnya dijual, Sally saya dijual. Waktu itu mereknya ini Strida tuh lucu ya, bentuknya kayak segitiga gitu. Dan pakai sepeda itu emang capek banget. Kan waktu itu 16 inch sampai 20 ya. Pokoknya pakai sepeda itu capek banget dah. Tapi kalau dilipat dia ringkes. Modelnya nggak kayak sepeda lipat gitu ya, yang jadi kayak kotak bulat gitu. Nah ini kalau dilipat tuh model lurus, lucu deh pokoknya. Waktu itu dijual 3,5. Dan akhirnya beli sepeda lagi untuk cuman sampai ke stasiun. Nyerah kan waktu itu beli sepeda lipat. Akhirnya yaudah jual, ganti sepeda biasa yang si Trail Vanquish itu. Nah dari Trail Vanquish itu mulai senang belusukan sampai tuh sepeda hilang ya. Dan Sally juga sebenarnya membawa kenangan manis juga. Akhirnya dari Sally saya beli mountain bike XC ya, dan akhirnya sampai sekarang. Nah temen nih banyak juga nih yang angkatan COVID gara-gara Sally. Terus dia mungkin ngerasa, kok gue pakai Sally nih kayaknya kelihatan culun nih, atau mungkin ngerasa kok gue pengen lebih cepat ya. Akhirnya kan ada cabang nih, kalau yang pengen cepat dia beli road bike. Dan kalau ngerasa kok main MTB kayaknya enak nih main tanah, akhirnya mereka beli MTB. Jadi mungkin itu juga kenapa sekarang orang-orang yang pakai Sally ini mungkin berkurang ya. Jadi satu ada yang berhenti, satu ada yang meneruskan ke speed road bike, atau satu mungkin yang lebih ke arah culture,
Dan beberapa mungkin ada juga yang milih mountain bike karena ngerasa, wah ini kayak gue lebih seneng main tanah nih, lebih lebih greget gitu mungkin ya itu. Oke, di sini mungkin kalau masih ada yang punya Sally bisa cerita-cerita ya. Apa kabar Sally-nya? Apakah masih dipakai? Apakah udah pada bekarat? Apakah banyak sarang laba-labanya sekarang di berbagai sudut? Waduh. Tapi nggak cuma Sally juga sih, ada beberapa teman yang, aduh nih peda nih gue udah catat tuh pada ada yang lotok, udah pada karat, mungkin kan udah bosen make, taruhnya dijogrokin aja gitu ya. Kena hujan jadi rantainya udah pada nggak karuan lah, ada yang kayak begitu. Ada juga yang mulai sepedahan lagi gara-gara ngelihat YouTube. Wah gila bang, gue tergerak lagi nih gara-gara YouTube loh, bersihin sepeda, pengen goes lagi. Wah, gairah untuk goesnya bangkit lagi. Nah seperti itu mungkin. Jadi ya sedikit aja deh dari saya tadi Sobat Upgrade tentang kemana Sally sekarang. Moga-moga yang toko cepet laku ya, saya doain, amin. Dan ya industri sepeda mungkin bisa kembali lagi normal seperti sedia kala. Oke, thank you semua udah dengerin. Salam sehat selalu, salam satu jalur.